like-nya ini menjadi makin besar atau seperti apa? Dan bagaimana ini tantangan ini terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada karyawan? Silakan teman-teman diskusinya. Saya Bu mungkin mau memberi pendapat. Iya. Taufik dari UPBJJ Bandung Bu, terkait yang pertanyaan Ibu Teh. Jadi sebelum ke itu tentang tantangan kompensasi di masa COVID gitu kan. Kalau merujuk dari teorinya si Buan, kalau kompensasi sendiri itu adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian tujuan dari kompensasi sendiri kan adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan, gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Nah, di kami juga sama statusnya sebagai ASN, sama kayak Mas Rey, Mas Heri. Di kita itu ada untuk pemberian kompensasi itu ada kehadiran udah pasti ya, terus juga ada IKU pribadi ya, indikator kinerja utama, IKU pribadi, terus ada penilaian. Bedanya penilaian di kami itu ada 3 Bu, penilaian dari atasan, penilaian dari peer itu rekan satu jabatan gitu, dan penilaian dari bawahan. Jadi di 360 derajat penilaiannya, dan itu mempengaruhi nilai kita. Terus konstanta kantor di kami itu, kantor-kantor itu bisa berbeda. Bisa jadi kita instansinya sama gitu, tapi karena dia kantornya tipe D, maka kompensasinya akan beda dengan orang yang bekerja di kantor tipe B atau tipe A atau tipe C gitu. Jadi mempengaruhi juga konstanta kantor. Dan yang terakhir adalah capaian dari kinerja itu sendiri. Capaian dari kinerja kita masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya, ini beda nggak sih gitu antara yang COVID dengan yang pasca COVID atau saat COVID dengan yang sebelum COVID? Ini sangat berbeda Bu. Menurut saya lebih ke arah objektivitas lebih tinggi ketika masa COVID itu sendiri. Karena ketika masa COVID kita tidak bisa bertemu langsung dengan atasan kita. Jadi like or dislike-nya itu terkurangi gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk absen sendiri itu kita bisa memakai sistem aplikasi yang disediakan oleh instansi, aplikasi namanya logbook, kita absen di situ, tapi di logbook itu juga terdeteksi tuh posisi kita absen itu di mana gitu saat WFH. Apakah sesuai dengan kriteria bahwa ada di sekitaran kantor atau enggak gitu. Terus yang ketiga, akhirnya karena kita jarang bertemu dengan atasan, bisa jadi interaksinya yaitu tadi atasannya WFH, kitanya WFO, atau sebaliknya kitanya WFH, yang atasannya pokoknya WFO gitu, nggak bertemu. Akhirnya atasan menilai berdasarkan kinerja kita. Misalnya di IKU itu ada pembuatan produk hukum apa gitu, pembuatan himbauan apa, atau kinerja pelayanan kita dari angka-angka yang akan muncul sendiri di sistem dari hal tersebut. Maka secara sistem, secara online akan terlihat berapa sih kinerja A, B, C, D, bagaimana sih kinerja pegawai A, pegawai B, pegawai C dari sistem tersebut, tanpa melihat apakah dia itu menyenangkan atasan atau tidak, itu apakah dia disukai atasan atau tidak, karena tadi interaksinya sangat berkurang sekali ketika terjadi COVID. Jadi kalau menurut saya sistem kompensasi ketika adanya COVID itu sangat berubah dan cenderung lebih objektif ya, karena mengandalkan sistem yang sudah dibangun di masing-masing instansi tersebut. Begitu Bu. Terima kasih Bu Tiara. Ya, terima kasih Mas Taufik ya. Ini menarik sekali ya, makin diskusi kita bahwa ternyata di era COVID ini jangan-jangan semua teori yang terkait dengan atau penelitian sebelumnya terkait kompensasi memang banyak mengalami perubahan ya. Adanya perubahan dari
sistem yang baru membuat tadi like or dislike itu menjadi diminimalkan ya dengan adanya satu sistem tersebut. Tetapi ini apakah ini baik? Sebenarnya kalau menurut saya kan baik ya, karena segala sesuatu yang sifatnya gimana? Apa objektif dan subjektif gitu ya. Apakah subjektif itu lebih baik gitu kan, atau objektif itu lebih baik gitu ya. Dengan adanya sistem ini kan segala sesuatu menjadi lebih objektif, lebih transparan, itu menjadi lebih baik, ataukah bagaimana subjektivitas ini mempengaruhi lebih baik dibandingkan yang objektif. Silakan diskusinya teman-teman. Boleh berpendapat, Ibu? Silakan Pak Agustinus. Ya. Terima kasih, Ibu. Di masa COVID ini memang menjadi sebuah dilema bagi pimpinan ataupun manajemen untuk menerapkan secara baik dan benar, adil, objektif terhadap sistem kompensasi yang sudah diterapkan dalam SOP sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga. Ada nilai lain yang perlu dipertimbangkan atau menggugurkan pendapat terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Saya sendiri punya pengalaman, Bu. Kebetulan saya mengelola sebuah gedung, kalau di Ambon itu namanya Catholic Center. Itu sewa menyewa gedung, Bu. Dulu saya sudah menetapkan sistemnya, kompensasi secara personal, tetapi juga secara komunal. Secara personal berarti terletak pada beberapa aspek seperti tadi, kehadiran, lalu juga kemampuan mereka untuk bisa menarik semakin banyak orang bisa menyewa gedung kita. Tetapi juga secara komunal, jika sewanya meningkat maka bonus diberikan secara merata untuk semua, gitu ya. Tetapi ketika COVID sudah 1 tahun, di mana tidak boleh berkumpul, tidak boleh atau harus menjaga jarak dan dengan kata lain kita itu merugi secara ekonomi. Tapi saya sendiri kebetulan menjadi pimpinan di situ, Ibu, mempertimbangkan soal kemanusiaan sebenarnya. Ini kalau saya berhentikan karyawan-karyawan saya ini, lalu istrinya seperti apa, suaminya seperti apa, anak-anak seperti apa. Jadi sepertinya kalau menurut saya sampai detik ini dan saya yakini memang ada aturan yang perlu saya ikuti, tetapi kemanusiaan yang masih jauh lebih mengatasi semuanya. Ini sebuah problem baru, Ibu ya, sebuah problem baru yang menggugurkan seperti tadi kriteria-kriteria yang kita pakai untuk mengukur kinerja seseorang untuk mendapat kompensasi imbalan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tapi saya sangat yakin juga bahwa cepat berakhir supaya saya kembali ke normal gitu ya, normal, Ibu. Nah, ini sebenarnya pergumulan juga, Ibu. Ketika mengerjakan tugas itu ada di situ saya selalu menulis dilema di dalam tugas saya itu kan dilematis. Satu sisi ini kita mau mengikuti teori apa mengikuti yang sendiri kita buat praktekkan. Kebetulan menjadi pimpinan untuk menyewa itu gedung ya seperti itu. Sorry, Bu ya, itu pendapat sekaligus sedikit membagi pengalaman lah, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agustinus. Ini kalau dilihat tadi dari ini dari sisi mungkin bukan pegawai negeri ya Pak Agustinus ya. Iya, kepada Ibu, benar. Bukan swasta, Ibu ya.
Iya, swasta. Ini kan dari swasta ya. Tadi beberapa teman ada Pak Heri, Pak Taufik sama Pak Rey ini kan dari Iya, latar PNS. belakang yang ASN. ya pegawai negeri. Nah, ini kan kalau dari Pak Agustinus dari swasta. Mungkin dari swasta yang lain bagaimana? Coba saya juga pingin kita sama-sama ya, pingin dengar pendapatnya apakah sama dengan Pak Agustinus. Jadi yang subjektivitas itu masih ada gitu ya, dipertimbangkan di dalam penetapan kompensasinya gitu ya, mengingat situasi sulit ini sifatnya bukanlah suatu yang karena kesalahan satu orang saja gitu ya. Jadi situasi yang dimana semua orang mengalami gitu. Masa kita mau main pangkas atau sebagai nah jadi kan perlu pertimbangan mungkin seperti itu. Silakan dari teman-teman yang dari bukan dari yang ini yang dari swasta, silakan berikan pendapat, boleh silakan. Mohon izin Bu Isa. Iya Pak Isa. Iya, kebetulan saya mewakili teman-teman yang juga saya swasta di Bandung, jadi karyawan swasta mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang teman-teman yang ASN ya. Jadi kalau misalkan apalagi kondisi COVID seperti ini, adanya uncertainty Bu. Jadi ada ketidakpastian, jadi banyak usaha-usaha yang memang turun gitu ya, baik dari segi pendapatan maupun penjualan seperti itu. Jadi ada pergeseran gitu dari pola masyarakat juga pergeseran. Dari segi kompensasi sendiri Bu, kalau misalkan menurut kami kalau di swasta tergantung dari supply and demand dari karyawan sendiri. Karena kondisi sekarang turnover karyawan juga rendah ya Bu. Kenapa? Karena orang banyak yang berhenti, banyak di PHK, dan juga orang yang mau pindah kerja ke tempat lain juga berpikir ulang gitu, 2 kali berpikir untuk berpindah, jadi turnover-nya rendah gitu ya. Jadi ini juga pertimbangan untuk perusahaan untuk kasih benefit gitu, benefit kepada karena kalau sebelumnya kondisi normal itu kan banyak tuh, kalau di saya kebetulan di keuangan banyak yang berpindah di tempat misalkan di perusahaan B dari segi kompensasi lebih menarik, mereka pindah. Lalu misalkan ada juga yang pindah juga kurang dari 5 tahun gitu, misalkan seperti itu. Dan juga ini juga karena juga pengalaman saya sendiri ya Bu, kebetulan waktu itu pindah pekerjaan udah interview, cuman ditunda. Kenapa? Pada saat awal mula COVID. Karena kalau misalkan ulang lagi, dari kontrak lagi, dari awal lagi, itu ada penjaminan yang kurang ya Bu ya. Jadi misalkan kita pindah, belum tentu di perusahaan yang baru itu ada penawaran perjanjian kerja, misalkan karyawan tetap seperti itu. Jadi berhenti kerja di PHK, diberhentikan oleh kantornya, ada juga yang memang berpikir ulang untuk berpindah kerja gitu. Jadi turnover-nya berkurang, dari segi kantor juga banyak yang melakukan efisiensi dari kompensasi, struktur gaji juga, bahkan kemarin kan kalau kita lihat berita banyak yang misalkan dari THR, bonus juga banyak yang dipangkas seperti itu. Jadi juga jadi dilematis betul seperti Pak Agustinus tadi bilang, ya memang kondisinya sekarang dari segi manajemen juga belum pernah mengalami yang seperti ini, COVID, dari segi manusianya juga, dari karyawan-karyawan juga sama-sama kaget. Jadi mulai mencari bentuk, ya betul-betul new normal dari segi kita kesehatan, ya juga segi karir juga, dan juga cara kita menjalankan perusahaan atau manajemen seperti itu. Mungkin itu pandangan saya. Oke, baik, terima kasih Pak Isa ya. Jadi memang dengan malah justru turnover orang yang mau pindah ke perusahaan itu waktu zaman yang sebelum COVID ini orang kali banyak ini ya job hopper ya, cari pekerjaan yang cocok gitu kan ya, sampai akhirnya dia ketemu. Nah sekarang dengan adanya kondisi gini, mau lompat kemana belum tentu dia bakal diterima di tempat yang sekarang semuanya juga nggak banyak yang menerima karyawan, ya sudah terpaksa harus betah di situ gitu kan ya. Kalau betah di situ berarti benefit-benefit yang terkait dengan
kompensasi yang tidak langsung ini ditingkatkan, walaupun mungkin tidak sampai banyak sekali ya, harus ada penyesuaian karena semuanya juga yang kompensasi langsung aja mengalami penyesuaian, apalagi bisa memberikan benefit yang kompensasi tidak langsung itu sudah bisa alhamdulillah ya seperti itu. Oke, ini tantangan sekali. Baik, silakan yang masih mau berpendapat tentang apa sih sebenarnya tantangan selain tadi kan dari sisi subjektivitas dan ada objektivitas ya, mengalami satu dilema ya. Nah, dilema kira-kira kalau dikatakan dilema itu kan berarti mau pilih yang mana, itu dua-duanya ya nggak bisa tentukan yang terbaik ya, maka nggak bisa ketegasan ya. Bagaimana dalam sebuah kita menghadapi satu dilema seperti ini, tetap kan kita harus punya satu ketegasan terkait ini juga masalah kompensasi gitu ya. Sejauh mana ketegasan itu memang harus, ketegasan mana yang harus dipegang, tetap walaupun kita menghadapi dilema, tapi sejauh mana ketegasan itu bisa mengatasi dilema yang ada. Silakan. Izin berpendapat, Bu. Iya. Saya Panji dari ya, Panji. Iya. Izin menanggapi, Bu. Izin berpendapat. Iya. Jadi Panji dari ASN juga. Kebetulan kami di Kementerian Keuangan. Jadi menurut pandangan Panji, kompensasi itu tergantung dari kemampuan keuangan, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Intinya seperti itu. Pada kondisi ideal, sebelum COVID kemarin itu ya kita anggap kondisi ideal, semuanya bisa terukur. Artinya siapa melakukan apa. Jadi kita mau tingkatkan pengukurannya, makanya di kompensasi itu seperti remunerasi kan sebenarnya bentuk penghargaan. Dan kompensasi sendiri sebenarnya tidak harus berupa materi. Ada yang berupa pemindahan mutasi ke daerah asal atau home base-nya. Bisa begitu juga. Nah, sementara ini kondisi sekarang tidak ideal, sehingga kembali lagi ke kemampuan keuangan seperti Pak Agustinus juga sampai ada yang pengaruh subjektif dan kebijakan, akhirnya larinya ke situ. Dan sampai saat ini memang kompensasi untuk gaji materi itu belum terganggu di ASN. Namun bukan tidak mungkin karena sekarang ini juga sudah mulai efisiensi anggaran, artinya proyek-proyek yang memang tidak urgent, yang tidak ini dialihkan ke hal yang lebih penting, khususnya penanganan COVID seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau sekarang ya pendapat kita memang unsur kebijakannya lebih tinggi daripada hal yang terukur karena kondisi yang tidak ideal sekarang seperti itu. Izin, Bu. Iya, menarik sekali ya. Terima kasih Pak Panji ya. Jadi katakan unsur yang kebijakannya itu lebih tinggi ya dibandingkan kalau saklek. Kalau kondisi normal saklek bisa ya. Nah kalau ini banyak kebijakan. Nah, terkait dengan leader atau seorang pemimpin gitu ya. Nah saya nggak tahu bagaimana, nanti mungkin teman-teman bisa cerita. Sepertinya pemimpin itu bisa berganti ya ketika seorang di masanya yang normal gitu ya, dia bisa memimpin dengan baiknya gitu ya. Sementara di era yang seperti ini, apakah pemimpin di organisasi tempat kita bekerja itu harus mengganti gaya kepemimpinannya, yang mungkin nggak semua orang dengan mudah ya mengganti gaya kepemimpinan. Kalau nah bagaimana dengan tempat di teman-teman semua ini, apakah pemimpin yang harus kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan ini, sementara gayanya dia yang dulu di era yang normal itu seperti itu, dia masih bisa tidak bisa menyesuaikan, apakah dia masih bisa diterima oleh rekan kerjanya atau organisasinya, dan bagaimana ini pengaruhnya ya. Padahal seorang pemimpin itu kan
menjadi motor ya, penggerak dari bahkan dia juga kalau dikompensasi ini kan dia menilai dari kalau di ASN tadi kan menilai kinerja dari anak buahnya, tapi pemimpin yang di era seperti ini kan memang harus ada perubahan gitu. Lalu seperti apa gitu? Kalau tempat teman-teman, apakah pemimpinnya tetap berganti atau pemimpin yang sudah ada ini harus dengan cepat dia merubah gayanya supaya lebih bisa sesuai dengan kondisi yang ada? Silakan diskusinya. Mohon izin Bu, Yana dari Bogor Bu. Ya, makasih Yana, silakan. Menurut saya dan teman-teman sih Bu, gaya kepemimpinan di era COVID ini ya, pandemi, harus ada perubahan Bu. Karena bukan berbentuk uang aja sekarang itu Bu. Jadi banyak karyawan itu yang jenuh, stres gitu. Karena mungkin di rumah ya, terus gak bisa gerak kemana-mana. Jadi perlu pemimpin yang lebih peduli ya. Kan sekarang jarang ketemu nih Bu, baik sama atasan, teman-teman kerja gitu, karena WFH ya. Menurut saya sih harus pemimpin itu, menurut saya dan teman-teman harus dirubah lebih kekeluargaannya lebih ini lagi Bu, lebih ditingkatkan gitu. Dalam itu ya. Mungkin itu Bu. Makasih Bu. Iya, terima kasih. Dari Yana yang merasa bahwa pemimpin ini memang harus berubah karena dengan ada kondisi WFH, kemudian lingkungan kerjanya juga gak seperti yang dulu, bekerja dalam kondisi memang sedang di rumah tapi tetap harus konsentrasi fokus pada pekerjaan, tapi juga mungkin terdistract oleh kondisi di rumah, anak dan sebagainya, istri dan sebagainya ya. Nah ini mungkin jadi harus berubah gitu ya, gaya kepemimpinannya harus lebih dekat gitu ya, Yana ya, ke karyawannya gitu ya, pemimpin itu harus berubah seperti itu. Oke, silakan yang lain pendapatnya. Ini yang cewek belum ada yang berpendapat nih. Ya, coba ya, kalau kita lihat di modul ya, di modul ini ada satu istilah seperti ini ya. Dalam hal ini, Frederick Herzberg dengan teori dua faktor yang dikenal sebagai motivation hygiene theory mengemukakan bahwa yang dapat memotivasi seseorang untuk bekerja adalah faktor intrinsik ya. Faktor intrinsik itu seperti pertumbuhan, kemajuan, tanggung jawab, job itself ya, pengakuan dan prestasi, bukan faktor-faktor ekstrinsik seperti keamanan bekerja, kemudian hubungan dengan rekan kerja, kondisi pekerjaan. Nah, namun jika faktor ekstrinsik itu tidak ada atau kurang, maka dapat menurunkan motivasi kerja karyawan. Untuk itu setiap perlakuan yang diberikan perlu dikelola dengan baik, termasuk dalam pemberian kompensasi. Jadi kalau saya melihat dari pendapatnya Yana tadi, bahwa kalau dari two faktor teori yang disebut di buku ini, bahwa orang itu bekerja akan termotivasi terutama ketika faktor intrinsiknya bagus, yaitu pekerjaan itu sendiri faktor intrinsik itu. Jadi dia benar-benar termotivasi bekerja karena memang
saya senang sama pekerjaannya, saya tertantang dengan pekerjaan saya. Sementara hal-hal lain atau faktor di luar itu seperti lingkungan kerja, kondisi, rekan kerja, pimpinan yang baik, itu menjadi faktor yang kalaupun ada, tapi bukan hal utama yang memotivasi. Nah, dengan pendapatnya Yana ini yang tadi menyampaikan bahwa sekarang udah berubah Bu, kita malah justru kepingin gitu ya, pimpinan yang dekat sama karyawannya. Apakah kemudian dengan adanya fenomena ini justru berbalik? Kita bisa menigit teori itu, faktor dari Herzberg ini, bahwa sekarang yang namanya untuk orang itu termotivasi bekerja terkait dengan tadi adalah faktor eksternal lah itu. Artinya lingkungan kerja yang mendukung, rekan kerja yang nyaman, kondisi yang baik, kemudian pimpinan yang mendukung. Bukan lagi kepada pekerjaan itu sendiri. Silakan diskusinya teman-teman. Izin Bu menanggapi Bu. Ya, silakan. Ya Bu, dari Eka Panji. Mungkin benar Bu, untuk kondisi yang dialami perusahaan Bu ya, khususnya kebetulan saya kan kerja di PT PLN Bu, di mana PLN ini memiliki unit di seluruh pulau atau bahkan desa-desa di pelosok Indonesia Bu ya. Tantangan yang dialami sebagai perusahaan khususnya dalam keadilan bagi karyawan Bu ya, khususnya ada kompensasi, khususnya dalam hal rotasi atau mungkin mutasi pegawai Bu ya. Itu juga menjadi tantangan bagi kompensasi yang diambil oleh perusahaan, di mana faktor eksternal ini ekstrinsik ini khususnya di lingkungan, di mana di daerah-daerah unit luar PLN itu secara infrastruktur, bahkan mungkin baik komunikasi jalan atau mungkin dari faktor masyarakat sekitar, nah itu berbeda dengan yang dialami oleh unit-unit PLN khususnya di kota. Nah, hal ini yang menjadikan pegawai atau mungkin tenaga kerja yang ada di lokasi tersebut mengalami semacam demotivasi ya kalau misalkan dia lama di sana. Oleh karena itu perusahaan mungkin diminta untuk memperhatikan terkait kepastian dari pegawai ini menduduki di satu lokasi unit ini berapa tahun. Nah, sehingga hal semacam itu demotivasi yang dialami oleh pegawai itu tidak akan terjadi. Mungkin pegawai juga tidak menginginkan 100% dia harus menjadi struktural. Bahkan beberapa pegawai juga menginginkan dia tidak masalah saya jadi fungsional atau mungkin di jalur kebakaran Bu ya. Tapi asalkan saya bekerja dengan lokasi lingkungan yang secara infrastruktur ini memenuhi atau mungkin memadai dalam hal dia untuk bekerja gitu. Nah, itu yang dialami oleh perusahaan kami. Nah, jadi mungkin kompensasi bukan hanya di segi intrinsik, di eksternal ini juga perusahaan harus melihat secara makro di situ Bu. Gitu. Mungkin itu Bu dari saya tanggapan. Ya, terima kasih Mas Yana. Kalau dilihat memang saya malah justru sebenarnya ingin memberikan ide gitu ya, ide pada teman-teman ini karena setelah masa COVID ini sepertinya banyak hal-hal normal termasuk teori yang eksis di tempat yang normal dulu itu menjadi harus banyak disesuaikan gitu ya. Mungkin ini juga jadi peluang bagi teman-teman untuk nantinya menjadikan ini sebagai satu fenomena yang di real seperti ini gitu ya, di teori seperti ini, sementara di realnya ini berbeda dengan yang saat dulu teori itu dibangun, sehingga kita bisa membuat satu pembaharuan untuk masukan ya bagi teori. Karena kalau
sekarang ini kan Merdeka Kampus Belajar ya. Nah, kalau di sini Merdeka Kampus Belajar itu artinya kalau dosen gitu ya, dia boleh masuk ke satu industri untuk kemudian dia bisa mengaplikasikan praktek ya, teori yang ada yang selama ini dia pelajari, terap nggak ya di yang organisasi yang di perusahaan gitu. Dan kemudian praktisi sendiri juga bisa masuk gitu ya ke organisasi ke ranah untuk pendidikan, untuk memberikan men-sharing apa yang dimiliki. Bahkan kemudian tenaga pendidikan, kemudian mahasiswa itu juga diberikan satu peluang untuk bisa magang gitu ya di perusahaan, untuk bisa membayangkan bagaimana sih untuk prakteknya secara langsung di perusahaan. Nah, dengan demikian saya yakin gitu ya kalau teman-teman ini semua banyak yang praktisi dan kemudian sekolah untuk ngambil gelar strata 2 ini sebenarnya sekaligus sedang menjajal gitu ya, mencoba apakah apa yang saya pahami di lapangan itu bisa sesuai nggak dengan teori yang saat ini sedang kita pelajari. Nah, justru disinilah sebenarnya teman-teman potensialnya, karena ketika saya membimbing skripsi atau membimbing tesis gitu ya mahasiswa, yang terjadi adalah kamu mau jual apa gitu ke saya, ide kamu apa sih yang mau kamu jual ke saya. Sebenarnya dengan adanya fenomena yang terjadi seperti ini di dalam ranah SDM sendiri, maka akan banyak sekali ide-ide yang bisa dihasilkan ya, terutama untuk menigit ya teori-teori yang sudah ada yang terdahulu. Dengan adanya kondisi seperti ini pasti akan banyak perubahan baik dalam organisasi, pengaruh tadi ya, baik dalam hal kompensasi aja tadi kita bisa, salah satunya yang tadi saya kemukakan Friedrich Hebel faktor teori itu nggak bisa saja itu kita berubah gitu ya, bisa saja berubah menjadi tidak hanya faktor internal yang memotivasi sebagai utama, tapi faktor eksternal seperti tadi contoh Pak Yani ya dari yang PLN tadi menyatakan bahwa ternyata memang di perusahaan tempatnya dia bekerja, yang membuat orang itu termotivasi bekerja bukan karena dia pekerjaannya itu yang menantang, tapi karena memang kalau dia ditaruh di tempat yang fasilitas prasarananya itu bisa lengkap seperti yang di pusat kota dibandingkan kalau di daerah gitu ya Pak Yana ya. Baik, demikian ya, kalau silakan masih ada yang mau ditanggapi sebelum saya masuk lagi ke sesi yang tentang K3 ya, modul kita selanjutnya membahas tentang K3. Masih ada yang mau dibahas sebelum kita masuk ke selanjutnya? Baik, kalau tidak ada, jadi saya tutup tadi ya materi untuk tantangan-tantangan di dalam menentukan kebijakan kompensasi tadi. Saya tutup dengan satu hal yang menarik untuk memicu satu topik ini, untuk memicu teman-teman mengambil satu ide ya dari fenomena ini untuk dimasukkan dalam topik dalam disertasinya gitu ya. Baik, kita masuk ke 8 ya. 8 ini kita kalau lihat diskusinya, kita lihat kepada K3 ya. Langkah apa yang terkait dengan K3 yang telah dilakukan oleh perusahaan teman-teman sekalian. Nah, ini saya lihat di sini lagi-lagi Pak Iksan nih nomor 1 nih. Paling rajin nih Pak Iksan ya. Oke, ini selalu nih nomor 1. Oke, Pak Isa, kemudian Pak Yana juga sudah, coba saya lihat. Ya, silakan Pak Eka lah. Pak Eka gimana Pak Eka? Tadi kayaknya Pak Eka belum deh. Pak Eka Panji Sapta. Silakan. Bagaimana upaya K3 yang telah dilakukan di perusahaan tempat instansi Pak Eka bekerja? Silakan Pak Eka. Oh iya Bu. Tadi saya sampaikan yang PLN tadi Bu, itu yang ini tadi Pak Eka ya, Pak Eka. Oh sorry, Pak Eka Panji. Oh berarti Pak Eka udah. Iya. Dan apa mungkin kalau mau saya sampaikan juga Bu terkait K3 yang diterapkan oleh perusahaan kami.
Kebetulan di era pandemi COVID ini kemarin terjadi disrupsi Bu ya di perusahaan kami, khususnya dalam hal kegiatan mungkin bekerja yang tadinya mungkin kita harus wajib WFO atau work from office, kemudian telah diterapkannya WFH karena ya mungkin ini turunan dari secara korporat atau mungkin dari Kementerian BUMN. PLN wajib untuk menerapkan mematuhi atau protokol kesehatan ya, di semua lingkungan PLN. Khususnya PLN juga sudah membentuk divisi HSE itu di tahun 2013 yang khusus untuk terkait masalah K3 ini, karena memang di PLN ini kan pekerjaan di lapangan yang sangat berisiko Bu ya, dengan nyawa ya, atau mungkin rentan terjadi kecelakaan baik itu dari petugas PLN atau mungkin dari masyarakat sekitar, karena fasilitas atau jaringan PLN ini perdagangan dan secara 24 jam ya kita juga tidak bisa memonitor aset-aset kita yang ada di lapangan. Nah, kemudian untuk K3 yang sudah diterapkan oleh PLN, jadi di seluruh unit itu sudah dibentuk organisasi baru di tahun 2016 itu terkait K3, fokus K3. Jadi ada pejabat lingkungan dan K3 di PLN di wilayah, kemudian di unit-unit di UP3 dan juga unit terluar itu juga ada supervisor K3. Jadi PLN fokus dalam hal penanganan K3 ini dan juga masuk ke KPI korporat untuk K3. Jadi jika ada terjadi kecelakaan di suatu unit, nah itu akan unit tersebut akan mengalami pemotongan 10 poin dalam kinerja mereka. Nah itu fokus dari PLN dalam hal K3. Kemudian di era COVID ini juga kami sudah menerapkan protokol kesehatan baik dalam kegiatan di kantor maupun di lapangan. Di lapangan juga petugas yang bersinggungan langsung dengan pelanggan, nah ini juga kita batasi untuk interaksinya, secara APD juga dilengkapi. Nah, itu semua sudah disiapkan juga oleh PLN, sehingga apa yang diharapkan oleh Kementerian BUMN dan juga pemerintah khususnya dalam hal penanganan COVID ini bisa terrealisasi sampai dengan ke unit-unit terluar PLN gitu Bu. Mungkin itu dari saya, tanggapan. Ya, terima kasih Mas Aji ya. Mas Eka. Oke, jadi ternyata memang sudah memenuhi beberapa persyaratan ya dari unsur-unsur yang mendukung, ada manajemen puncak ya kan, kemudian ada pengangkatan seorang direktur untuk khusus ya menangani. Sebelumnya belum ada ya? Di tahun 2013 ke bawah memang belum ada Bu ya, karena dulu cuma sekitar pemahaman K3 di lingkungan PLN. Nah, kemudian di tahun 2013 fokus PLN mulai dari BOD sampai dengan unit terbawah itu sudah ada pejabat yang menangani khusus K3, baik itu dalam pelaksanaan atau mungkin penyiapan APD gitu. Iya. Jadi sebenarnya K3 ini merupakan bagian dari fungsi atau kegiatan dalam MSDM ya, yang dulu mungkin jabatannya ini kan dirangkap dengan jabatan yang lain karena mungkin urgensinya nggak terjadi apa-apa ya, buat apa ada orang yang khusus menangani. Kemudian akhirnya ternyata tidak hanya teori yang berubah gitu ya, struktur organisasi pun dengan adanya COVID pandemik ini ya juga ternyata ada perubahan. Terbukti dengan kalau tadi di tempatnya Pak Eka tadi ada penambahan ya, terbentuknya satu divisi lagi mungkin ya, yang ini kan direktur untuk khusus keselamatan kesehatan karyawan ya. Oke, ini kalau dari pegawai negeri ya. Nah, kalau dari yang swasta seperti apa? Apakah sampai sedetil itu bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan yang untuk K3-nya di tempatnya, atau hanya
seperlunya saja terkait dengan ini pasti juga perlu biaya, ya kan? Silakan diskusinya teman-teman. Kalau Pak Agustinus gimana Pak Agustinus? Di tempat Bapak untuk K3-nya seperti apa? Baik Ibu, kalau di tempat kami karena semuanya ini berhubungan dengan pembiayaan Ibu, pemasukan, untuk membayar gaji saja memang kita sedikit mengalami kesulitan bukan, karena perlu menghitung dengan sangat teliti, dengan sangat baik untuk hal-hal yang berhubungan dengan tadi berhubungan dengan yang pertama juga ya, gaji dan kompensasi yang lain. Nah, tetapi memang walaupun ada kesulitan internal seperti itu, tetapi K3 ini memang tetap kita upayakan walaupun tidak sedetail misalnya membentuk tim ataupun divisi malah untuk itu. Hal-hal yang perlu saja yang kita lakukan Ibu, ya, tidak sedetail yang seperti tadi Pak Eka sampaikan bahwa mesti ada, kalau di PLN ada mesti ada divisi yang menangani itu. Kalau kita tidak sampai di situ, tetapi tetap ada upaya untuk melaksanakan K3-nya Ibu. Gitu Ibu. Iya, makasih Pak Agustinus ya. Jadi lain kondisi kalau perusahaannya swasta punya sama yang negeri punya ya. Iya. Apa kita memang mesti hitung yang tadi pendapatan juga, lagi repot juga itu. Iya, apa yang bisa tetap ada mempertahankan karyawan aja udah bisa. Jadi akhirnya ya udah bersyukur. Makanya saya kalau lihat pendapatnya Pak Agustinus ini kan banyak ke arah ini ya, sosial, ke arah lebih kepada human itu ya, kalau dari yang kemarin kita discuss ya. Jadi memang ternyata latar belakangnya dari perusahaan yang lembaga yang yayasan yang untuk ini ya sosial gitu ya Pak ya. Iya. Bergerak di sosial. Oke. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang kaitannya gini, kalau memang bagaimana dengan mungkin ini ya, ada contoh ini yang dari kalau Mbak Maya, ada Mbak Maya Puspitasari? Ada? Hadir. Ya, Mbak Maya silakan Mbak Maya, gimana kalau di tempatnya Mbak Maya? Ini kan terkait dengan hospitality ya tempatnya ya. Iya, betul. Ada ya berkaitan dengan memberikan pelayanan kepada pelayanan umum ya, silakan. Ini kalau yang terkait COVID ini Bu, kita kan untuk pelayanan tetap harus melayani nasabah, bertemu nasabah pun tetap harus dilaksanakan, cuman kita berusaha mengurangin. Jadi beberapa cabang itu kita tutup dan kita coba alihkan ke sistem online, mulai dari transaksi maupun pembukaan rekening yang zaman dahulu harus datang ke kantor cabang, sekarang sudah bisa pakai sistem online. Jadi yang datang ke cabang itu benar-benar yang kayak mengurus kehilangan kartu, customer service dan lain sebagainya. Untuk kegiatan tetap memenuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah seperti pemakaian APD, penyediaan hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu memang untuk operasional pun sebenarnya kita ada manfaat. Jadi kita bisa mengurangi biaya operasional juga karena kan pendapatan perbankan cukup menurun juga. Jadi itu bisa jadi salah satu hal yang
salah satu hal yang bisa kita rasakan manfaatnya sih. Jadi untuk pemotongan gaji segala macam kita memang belum ada, jadi kita melakukan efisiensi di operasional, begitu Bu. Oke, jadi kalau di apa namanya di tempat hospitality untuk pelayanan publik ya, seperti perbankan ini ternyata memang kalau pengalaman saya juga beberapa kantor kan ditutup ya, jadi langsung ke yang pusat. Jadi hal-hal sebenarnya apa ya, sistem di perbankan ini juga apakah sekarang juga makin canggih ya, mengurangin bagaimana kontak antara kalau perlu orang tuh di rumah aja gitu loh ya, dengan menggunakan gadget. Perlu kemana-mana, akhirnya saya tuh harus keluar gitu. Apa jadi Halo. Oh, sudah terputus ya. Oke. Oke, terputus. Kalau Farida Anggra ini ada? Mbak Farida? Mbak Farida? Iya Bu. Mohon maaf. Iya, silakan Mbak Farida. Kalau dari silakan Mbak Farida. Kalau dari tempat instansi Mbak Farida seperti apa sih pelaksanaan K3-nya itu? Oh iya Bu, kebetulan kan saya ini sebagai wirausaha di bidang retail. Mungkin kalau untuk penanganan K3-nya itu mungkin agak lebih simpel Bu. Kayak misal kayak penyediaan tempat cuci tangan kayak gitu. Terus kayak membuat kayak kayak pembatas gitu Bu. Biar antara konsumen dengan penjualnya itu tidak terlalu dekat kayak gitu Bu, dengan kayak membuat pembatas yang berasal dari plastik gitu Bu, kayak gitu. Terus mungkin selain itu juga karena masa pandemi seperti ini, jadi kayak pintu pintu masuknya itu kayak terus-terusan dibuka gitu loh Bu, biar udara sehatnya itu selalu keluar masuk gitu Bu, kayak gitu aja sih Bu. Sirkulasinya. Iya, sirkulasi udaranya. Emang di retail bidang apa Mbak? Retail di bidang apa Mbak Farida? Kosmetik Bu, bidang kecantikan, kosmetik. Oh, kosmetik. Iya. Oh gitu. Ini seperti kayak salon gitu bukan? Bukan Bu, kayak jual-jual ini Bu, kayak ya lebih ke arah ke situ Bu. Oh, retailnya ya, oke. Jadi memang nggak udah, tapi ada beberapa kegiatan juga yang dipangkas nggak ya dari kegiatan yang normal dengan yang saat ini, ada yang dipangkas nggak selain dari itu, misalnya ada demo atau dan sebagainya, itu masih ada atau udah nggak ada sekarang? Nggak ada sih Bu, iya. Dari dulu memang nggak ada. Iya. Soalnya kebetulan juga Bu, tokonya ini juga baru dibuka baru dalam hitungan 6 bulanan Bu. Iya. Oke. Di daerah mana sih? Mbak Farida di mana sih? Di Kalimantan Tengah Bu, Kabupaten Kapuas. UPBJ mana sih kamu? UPBJ Banjarmasin Bu, saya ikutnya. Oh, Banjarmasin. Kalsel, iya. Oke. Wah, ini menarik juga ya. Jadi dari wira swasta. Ini kan yang sifatnya komersil ya. Kalau tadi Pak Agustinus kan dari yang sosial kan ya. Kalau ini yang komersil. Jadi apakah masih lancar aja kalau kosmetik itu Mbak Farida? Kalau kosmetik, iya.
Kalau kosmetik Bu, sempat agak mengalami penurunan karena di daerah saya itu sering sering mengadakan PSBB kayak gitu Bu. Bahkan kalau semisal kayak segala acara-acara itu semuanya dilarang, itu benar-benar kayak turun banget Bu. Dan terkadang itu yang malah agak membantu itu malah penjualan lebih ke skincare Bu. Malah kayak ke sabun mukanya, kayak perawatan-perawatan kayak gitu Bu, lebih ke serum muka, krim mukanya. Jadi yang lebih membantu itu yang itu Bu. Daripada penjualan kayak lipstick, kayak blush on kayak gitu Bu. Lebih agak kurang kalau selama pandemi ini. Wah, menarik banget ya. Jadi ternyata permintaan terhadap barang kosmetik juga mengalami perubahan ya, animonya ya, dari yang untuk fashion supaya terlihat lebih kepada bagaimana menjaga kesehatan untuk ini ya, perawatannya ya, dibandingkan untuk fashionnya seperti itu. Oke. Wah, ini menarik ya. Kalau Mbak ini Vega Nandayan Saputra di mana? Vega Nandayan Saputra ada? Ada Bu. Halo. Oke, silakan. Ya, saya kebetulan tendik di UT Bu. Oh, tendik di UT, ya. UT Pusat ya. Nah, kebetulan saya di bagian kerjasama Bu, biro kerjasama. Oke, ya kerjasama. Nah, selama ini yang saya lihat untuk urusan K3 itu masih kita ikut dari pemerintah ke Tangsel ya mungkin Bu, seperti misal ya simple kayak sama COVID ini kita ya protokol kesehatan kita terapkan dengan dengan maksimal mungkin lah. Seperti kalau misal dulu orang luar itu masuk ke UT misalnya itu masih mungkin hanya ditanyain sekedar mau bertemu siapa atau itu. Kalau sekarang kita udah mungkin pakai antigen gitu Bu, kalau mau masuk ke UT itu. Dan di gerbang depan pun kita udah siapkan seperti tempat kalau misal ada Gojek dan ojek online itu mau pesan makan itu kita taruh dikumpulkan di situ dan paket-paket itu. Itu. Oke. Iya. Sebenarnya kalau UT ini ya Mas Vega ya. Dengan adanya kondisi seperti ini justru UT ini kan mempelopori semua kegiatan secara udah terbiasa seperti ini, malah nggak kaget lagi karena dari dulu memang dia yang terdepan untuk secara online gitu kan, malah yang orang-orang yang lain dulu malah menjadikan UT menjadi satu benchmark ya. Mungkin kalau karyawannya sendiri juga udah nggak kaget ya dengan hal seperti ini, malah kalau sekarang jadi pengurangan itu aja sih Bu, misal 1 minggu ada 2 WFH harus itu. WFH 2 WFH gitu. Mungkin seperti itu sih Bu. Tapi untuk biro saya itu 1 minggu harus full karena pekerjaan kita nggak bisa dikerjain di rumah gitu Bu. Karena harus bekerja sama lapangan menjalin kerjasama. Oke, ya. Jadi ada pekerjaan tertentu yang akhirnya sebenarnya harus ke job description ya, uraian pekerjaan. Kapan yang parah kan di sini ketika sebuah organisasi belum memiliki job description yang jelas gitu ya, mana pekerjaan yang perlu WFH, mana yang perlu WFO. Ya, maka ketika adanya kondisi seperti ini, yang mana yang namanya job description itu, analisis pekerjaan, job analysis itu adalah fungsi utama pertama ya dari kegiatan MSDM, yaitu fungsi perencanaan ya. Kalau teman-teman masih ingat, di fungsi perencanaan itu adalah yang pertama dia adanya di situ. Nah, ketika belum punya perencanaan, belum punya job desk yang baik, maka gimana kita bisa
serta-merta tiba-tiba kita membuat satu perencanaan hanya karena adanya perlu mana yang siapa yang hari ini harus WFH, siapa yang hari ini harus WFO, itu kan nggak bisa langsung serta-merta ditentukan kalau nggak ada job desk yang baik. Nah, kira-kira ada nggak masalah ini yang ditemui teman-teman di lapangan? Tiba-tiba pimpinan menentukan kamu sekarang hari ini, tapi nggak ada dasarnya sama sekali. Silakan kita diskusi. Dari Krisnawati, silakan. Ada Krisnawati? Ya Bu, ada Bu, hadir. Iya, silakan Krisna. Panggilannya Krisna atau siapa? Bebas Bu. Oke, Mbak. Ya Kris ya Mbak Kris. Perihal yang ketiga tadi ya Bu ya. Iya. Sebelumnya saya bekerja sebagai ASN di kantor pertanahan Bu, di Bengkulu. Iya. Jadi terkait dengan K3 ini, kantor tempat saya bekerja itu ada pengadaan masker seperti biasanya sih Bu untuk pandemi, karena pandemi COVID ini kan Bu, pengadaan masker, hand sanitizer, face shield, vitamin dan lain-lain ya Bu. Dan disediakan juga tempat cuci tangan di depan, dan di ruangan di setiap sudut ada hand sanitizer sih Bu. Nah seperti itu, dan ini tuh diadakan pengadaannya tuh 3 bulan sampai 4 bulan sekali Bu. Dan ada juga jadwal yang WFO dan WFH. Dibuat jadwal WFO dan WFH. Kalau Mbak Kris kenanya WFO terus apa WFH terus? Saya WFO terus Bu, soalnya saya di bagian keuangan. Karena harus hadir. Jadi office ya? Kebetulan saya jadi bendahara Bu di sini tuh Bu. Iya, artinya berarti ketika sebuah job desk-nya itu menyangkut bagian minimal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak di perusahaan, dia nggak bisa pakai WFO ya, dia harus atau berhubungan dengan orang lain seperti tadi siapa tadi siapa tadi yang dari UT itu makanya harus masuk ke kantor ya kan. Nah, sekarang gini kan ya Bu. Ini kan bagian Mbak Kris kan bagian keuangan ya. Nah berarti ada juga kan yang teman-teman yang ada nggak yang 100% WFO atau nggak digilir, atau semuanya ada yang kalau bagian keuangan semua from office. Nah ada nggak yang semua from home dari tempat kerjamu? Bagian yang divisi saya sih Bu, yang bisa dibilang nggak ada kerja di rumah. Tapi selain dari divisi saya, kayak pengukuran, pengadaan, hubungan hukum, itu ada Bu, jadwal WFO dan WFH. Gitu Bu. Penentuan jadwal kapan dia WFO, WFH itu kalau di tempatmu berdasarkan apa? Berdasarkan ini kan setiap divisi dia ada atasannya Bu. Nah, jadi setiap atasan dia tuh bawah gimana ya Bu ya? Pasti ada penentuannya, ada satu kepala divisi dan kepala divisi, terus ada juga satu jadi ASK sama PPNPN. Jadi dia tuh harus seimbang Bu. Jadi nggak bisa semua kepala divisi yang A sama B tuh dia WFH, dan nggak bisa Bu. Jadi harus namanya seimbang lah Bu. Jadi misalnya kita membutuhkan mau ke divisi A, tapi jadi namanya Bu, ada gitu Bu, nggak bisa, saya bingung jadinya. Ayo gimana? Kalau mau ke tempat menemui orang di divisi itu harus ada orang, nggak boleh nggak ada gitu ya? Iya, itu udah pasti sih Bu. Jadi tapi kalau kepala divisi tuh udah otomatis nggak ada WFH sih Bu, karena harus sih kepala divisinya di situ tuh Bu, kepala ya. Oke. Jadi kalau yang
bawahannya Bu yang ada kerja di rumah tuh Bu. Ganti-gantian kayak gitu Bu. Oke. Tergantung juga sih Bu. Misalnya kalau di bagian pengukuran kan Bu, itu susah sih menentukan WFO dan WFH karena dia kan ngukur. Bahkan terkadang tuh seminggu full dia tetap masuk kan, walaupun nggak stay di kantor, dia kan ke lapangan kayak gitu Bu. Oke. Seperti Nah, berarti penentuan WFO dan WFH itu adalah dari job analysis-nya, apa job description-nya? Bisa Bu dari jobnya, terus disesuaikan sih Bu. Jadi nggak bisa asal dibuatkan ini dari misalnya si A, Senin, Rabu, Jumat masuk, Selasa, Kamis kerja di rumah itu nggak bisa Bu. Jadi apa ya disesuaikan. Bahkan kami nanyakan per divisinya Bu gimana baiknya. Jadi nggak bisa ditentukan di bagian kepegawaian saja Bu. Jadi harus ada koordinasi seperti itu Bu. Divisi kepegawaian. Jadi harus ada koordinasi di setiap divisinya, bagian pengadaan, pengukuran, hubungan hukum, dan lain-lain sih Bu. Arsip, gitu Bu. Jadi apa namanya nggak bisa ditentukan gitu ya, bahwa walaupun dia selang-selingnya itu tergantung dari pekerjaan yang saat itu dihadapin ya. Kalau lagi banyak ya terpaksa from office semua gitu ya. Baik. Iya. Yoko Diotihara ada? Belum ada Yoko. Oke. Krisni. Nah, ini tadi yang menarik juga ada Pak Christian tadi ya, Christian. Belum ya tadi? Sebentar, Christian udah ya? Christian. Ya Pak Christian. Ini kayaknya di diskusinya di mana nih dia? Silakan Pak Christian. Iya Bu, saya sebenarnya sama kayak Mbak Farida juga. Cuman saya bisnisnya toko grosir Bu, di Banda Aceh. Oke, ya. Kalau penerapan K3-nya sama sih Bu, mungkin tempat cuci tangan di luar toko disediakan buat pelanggan sama karyawan. Protokol kesehatan di toko juga pakai masker, jaga jarak. Fasilitasnya juga sama Bu. Kayak juga penyediaan sekat akrilik di meja kasir. Jadi membatasi biar droplet dari pelanggan nggak sama droplet itu nggak sama itu lah Bu. Nggak saling terkontaminasi satu sama lain. Terkontaminasi. Iya. Iya. Kalau itu aja sih. Kalau Christian sendiri ininya di mana? Apa namanya? Yang ini kan apa? Yang dijual apa? Dijual untuk usahanya apa? Produknya kebanyakan grosir rokok, tepung, gula, plastik, kopi gitu-gitu sih Bu. Oh, berarti nggak kayak tadi si Mbak Firda ya, Mbak Farida tadi kan kosmetik ya. Nah ini kalau produk kamu lebih banyak ke sembako ya, larinya ya? Iya Bu, sembako. Sembako, berarti nggak mengalami pengurangan sedikit dalam jumlah penerima pemasukan? Lancar ya? Ngalaminnya di beberapa produk sih Bu, kayak rokok. Rokok kan menurun itu ya minatnya karena pandemi ini, jadi karena masyarakat juga daya belinya kurang. Cuman di awal-awal pandemi aja sih Bu, itu terasa berkurangnya. Karena sekarang produsen rokok itu mulai keluarin rokok yang murah Bu, jadi 10.000 per bungkus. Jadi orang-orang masyarakat udah mulai lari ke rokok yang murah gitu Bu. Oke, berarti ya kalau
pernah diadakan penelitian juga belanja untuk rokok itu untuk masyarakat Indonesia itu malah lebih besar dibandingkan belanja beras. Iya benar Bu. Apa benar seperti itu nggak? Iya benar Bu. Tapi kalau secara logikanya kan sebenarnya rokok itu kan habisnya per hari ya. Misalnya 1 bungkus bisa per hari atau enggak 2 hari misalnya gitu ya. Apa kalau belanja beras itu ya? Beras itu kan bisa habis beberapa seminggu atau kadang nggak sebulan gitu kan ya, maka nggak bisa kita bandingkan gitu. Kalau saya bilang seperti itu. Oke, jadi memang nggak ada masalah ya kalau ini lebih kepada pribadi ya dari tokonya masing-masing untuk bisa membuat ini. Oke, Eva Nurul, makasih Mas Kris ya. Eva Nurul Ramdiani ada? Iya ada Bu. Iya silakan Mbak Eva. Juga sama sebagaimana standar-standar instansi pemerintah lainnya Bu, memang setelah pandemi ini kita harus mengadakan perubahan ya Bu ya, dari mulai tata letak saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga perubahan-perubahan yang memang terjadi dari pegawainya. Untuk kebetulan kan saya di Direktorat Jenderal Pajak Bu. Jadi kalau di instansi kami itu kan pada awalnya semua layanan itu bisa dilakukan secara online maupun langsung tatap muka ke kantor. Nah awal-awal pandemi kita sempat tutup kantor semua di WFH-kan dan layanan memang semua berbasis online. Ada yang memang melalui website yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada juga yang memang melalui email, beberapa permohonan dari wajib pajak ya Bu ya. Jadi kita memang ditutup sampai bulan awal Juni baru kita membuka layanan tatap muka. Nah setelah membuka layanan tatap muka ini banyak perubahan-perubahan dari mulai di instansinya sendiri, seperti instansi setiap kantor itu harus letak tata layout dalam pelayanan gitu Ibu. Mulai tadi seperti sama, yang lainnya juga ada sekat arklik, kemudian kita dalam memberikan layanan memakai APD, pakai masker, sarung tangan dan lain-lain. Dan juga kita di sini membatasi pelayanan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat sebuah terobosan untuk layanan agar masyarakat itu tidak semua ke kantor gitu, hanya beberapa saja layanan yang boleh di kantor. Dan juga untuk masyarakat atau wajib pajak yang memang mau datang ke kantor pun itu harus melalui pendaftaran antrian secara online juga. Mungkin dari segi layanannya seperti itu. Kemudian untuk dari pegawainya sendiri, pegawainya sama, dia sampai sekarang pun masih ada yang WFO dan WFH. Kemudian kita rutin melakukan tes rapid ya Bu ya setiap bulannya, karena memang harus ada pelaporan ke kantor pusat juga terkait dengan hasil tes rapidnya. Jadi kalau misalnya ada yang ternyata reaktif, kita lanjutkan dengan tes PCR. Kemudian apabila ternyata positif ya diisolasi mandiri, atau memang kalau ada yang perlu dilakukan rujukan perawatan di rumah sakit langsung diusulkan oleh kantor sendiri. Oke, mungkin seperti itu Bu. Oh, Mbak Eva ini kalau boleh tahu di bagian mana? Kalau saya di bagian pengawasan konsultasi, kebetulan yang memang biasa konsultasi ke wajib pajak Bu. Pantesan ya, saya seperti konsultasi sama, seperti diberikan konsultasi dengan jelas ya. Nah ini kalau penyampaiannya lugas nih ya. Nah ini yang kita terlupa tadi memang yang namanya adanya dukungan manajemen puncak, pengangkatan seorang direktur yang khusus untuk keselamatan kesehatan kerja, kemudian ada rekayasa pabrik atau katakan rekayasa dari layout ya tadi Mbak Eva sampaikan, itu benar sekali ya. Jadi yang namanya layout dari yang terkait dengan K3 ini juga memang nggak bisa menjadi salah satu ya yang harus diperhatikan selain dari dukungan manajemen puncak, kemudian adanya pendidikan kepada semua karyawan ya,
Ini dia lakukan ini nggak seperti seminar apa nggak Mbak Eva kepada teman-teman? Iya. Iya Bu, ada in-house trainingnya. Pada saat awal COVID kita sering Zoom juga. Nanti pada saat awal mula pelayanan pun harus seperti apa itu sempat ada IHT-nya juga Bu. Oke, jadi juga siap ya dengan ini. Nah, kalau katakan misalnya ada satu kejadian, apakah kejadian yang terkait yang luar biasa yang dengan kesehatan ini ada disimpan catatannya sehingga bisa menjadi kaji ulang untuk yang kedepannya, untuk di tempatnya Mbak Eva. Iya Bu, terkait dengan seperti tadi, contohnya mungkin beberapa orang juga sempat di kantor saya yang terkena COVID juga ya Bu ya, sempat mungkin di awal-awal itu memang terkadang mungkin dari keluarganya suspek ya Bu ya, dari keluarganya yang memang nakes gitu seperti itu. Nanti itu misalnya dia ada di bidang apa atau di seksi mana. Nah, di seksi tersebut biasanya diisolasi dulu atau di WFH-kan dulu, mohon maaf, pegawai-pegawai yang kontak eratnya Bu ya, yang dekat satu ruangan selama 3 hari. Hanya bagiannya saja dulu. Karena kalau kebetulan setelah adanya aturan terbaru lagi kan kita tidak boleh tutup total kantor ya Bu ya. Jadi layanan harus tetap jalan juga. Jadi kita melakukan strategi dengan seperti itu. Apabila memang misalnya di bidang A yang memang terkena COVID, maka teman-teman yang kontak eratnya di PCR kalau memang negatif ya bekerja seperti biasa lagi. Oke, iya. Nah sekarang kalau saya tanya nih ya, di dunia bisnis atau di pegawai negeri, itu kan semua sudah dibuka ya. Nah, sementara kalau di dunia kependidikan itu masih belum ada ya. Saya jarang sih ya lihat sekolah-sekolah yang udah dibuka. Nah, kalau misalnya dikaitkan tadi dengan di tempat kerjanya Mbak Eva saja sudah berani ya, walaupun itu kan suatu pelayanan publik juga. Yang namanya sekolah kan juga sebenarnya pelayanan publik dan untuk pendidikan gitu ya. Kenapa ya sampai belum berani buka ya seperti pelayanan publik yang lain ya? Bu, jadi seperti kebetulan saya kan di daerahnya daerah di Bali, tapi kantornya ini letaknya di mungkin sekitar 40 menit dari Denpasar. Hanya saja saya tinggal di Denpasar. Untuk yang saya lihat tren saat ini untuk sekolah-sekolah seperti di wilayah tempat saya kantor bekerja Bu, daerah Gianyar, itu sudah ada beberapa sekolah yang memang dibuka karena melihat lagi trennya untuk COVID di daerah Gianyar memang tidak terlalu tinggi dibanding Denpasar Bu. Jadi saya lihat sudah beberapa sekolah seperti sekolah SD, SMP, dan SMA itu pun sudah dibuka. Dan juga selain itu di kantor kami pun kan ada yang sedang PKL ya Bu ya dari seperti SMK. Nah itu untuk di Gianyar ini sudah banyak sekolah-sekolah yang memang mengutus siswa-siswinya untuk melakukan PKL juga Bu. Karena mungkin melihat dari sisi tren COVID-nya udah mulai menurun gitu Bu. Kalau di Denpasar kebanyakan memang saya tanya ke beberapa kantor tidak ada adik-adik PKL gitu Bu, karena kan trennya lagi tinggi. Mungkin seperti itu Bu, dilihat dari sisi fluktuasi yang terkena COVID-nya sudah lebih rendah kalau di daerah Gianyar. Oke, jadi memang kita nggak bisa serta-merta ya membuat satu generalisasi. Oh di sini aja udah buka, masa ini nggak berani ya. Jadi tergantung juga ada sebaran COVID di daerah dia apakah sudah zona merah ataukah masih zona yang nggak terpapar. Jadi memang akhirnya juga itu menjadi satu pertimbangan ya. Oke, apalagi juga orang tua murid ya, nggak semua bisa memperbolehkan anaknya untuk masuk semua gitu kan. Kalau di sini kan kalau di UT sebenarnya diuntungkan ya dengan adanya sistem online seperti ini. Tapi kalau sekolah-sekolah yang biasa reguler ya kan harus ada sistem belajar mengajar yang bertatap muka gitu kan. Nah ini sendiri kalau misalnya ini di pajak, oh ya makanya ngambil SDM apa bagaimana nih Mbak Eva? Kenapa tertarik ngambil SDM? Kalau saya di UT ini mengambil manajemen keuangan Bu. Kalau background S1 saya sebenarnya akuntansi karena kebetulan di S2 UT-nya tidak ada akuntansi ya, jadi saya mengambil yang terdekat manajemen keuangan gitu.
Oh, jadi ini kan nggak ini ya, cuman bagian dari ini. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Oke, masih ada nih Putu Dewi Lista Ayu. Iya, selamat siang Ibu. Siang, bagaimana Mbak di tempat Mbak siapa nih panggilannya nih? Boleh Dewi Bu. Mbak Dewi, ya silakan Mbak Dewi. Tadi saya bersama Bu dengan Eva, tadi juga dengan siapa tadi? Anji ya, itu juga saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya kerjanya di Mataram Bu, tapi home base-nya di Denpasar. Jadi main bolak-balik ya. Jadi untuk yang di kantor kami Bu, jadi untuk dalam penanganan K3 itu yang paling pertama dilakukan adalah pembentukan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Eva, bahwa sejak Juni kami sudah membuka kantor layanan tatap muka, dan ini juga sudah ada ketentuannya bahwa beberapa hal yang sudah kami lakukan dalam beberapa untuk kantor melakukan layanan tatap muka. Jadi tadi seperti yang dibilang Eva juga bahwa kita harus membentuk layout pelayanan, karena itu yang pelayanan kepada kami kan biasanya memang menerima pelayanan wajib pajak yang datang ke kantor. Itu walaupun sebagian layanan memang sudah dialihkan dalam bentuk online, baik melalui e-filing, baik melalui pendaftaran NPWP juga harus melalui DJP online, beberapa e-faktur ya. Kemudian ada juga memang layanan memang bisa dilakukan secara tatap muka. Nah itu untuk mengantisipasinya kami juga tadi disebutkan membentuk layout dalam bentuk pelayanan bagi petugas menggunakan sarung tangan, menyediakan hand sanitizer, mengatur jarak tempat duduk. Kemudian satpam yang di depan itu juga harus setiap pengunjung yang datang harus bisa dicek suhu tubuhnya. Kemudian juga wajib pajak juga harus daftar dalam antrian online, itu artinya untuk membatasi pengunjung yang datang, jadi membatasi jumlahnya gitu Bu. Kemudian dalam pelayanan karena wajib pajak itu kan harus berkonsultasi Bu. Jadi tadi karena Eva tadi misalnya di seksi pengawasan dan konsultasi, saya juga sama. Itu harus membuat janji dulu. Di kantor kami sudah menyediakan, sudah kami informasikan melalui media massa, ada IG, setiap kantor memiliki IG, memiliki FB, ataupun yang bisa diakses oleh wajib pajak, nomor-nomor layanan mana saja, bertemu dengan siapa, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, ada akun representatif masing-masing yang wilayahnya, jadi wajib pajak bisa menelpon dulu untuk membuat janji. Kemudian juga dalam pembuatan janji itu kita menyediakan ruangan khusus, jadi wajib pajak tidak datang atau masuk ke dalam ruangan kerja. Itu dari sisi pelayanan kepada wajib pajak. Tapi untuk dari sisi kita untuk pegawai, kita membentuk satuan gugus tugas Ibu, satu gugus tugas masing-masing unit KPP. Di sini anggotanya adalah pegawai, kepala kantor mungkin dengan beberapa pegawai. Ini untuk memitigasi misalnya dalam rangka pencegahan COVID itu sendiri Bu. Baik untuk terkait dengan pegawai. Jadi bagaimana nanti kalau tersebut sampai terkonfirmasi positif sehingga harus plastik itu adalah yang tidak tidak bersama keluarganya Bu. Jadi banyak sebagian besar dari pegawai itu adalah yang jauh dari keluarga Bu. Jadi anak kos, termasuk saya nih Bu, jadi anak kos. Jadi kan tidak ada keluarga, jadi kalau sampai sakit itu siapa, tidak ada yang merawat atau bagaimana, jadi bagaimana tindakan kami harus kemudian kami berkoordinasi dengan instansi dinas kesehatan terkait. Jadi kami harus mencari informasi, jadi kalau memang terjadi kasus positif bagaimana kami harus membawa kemana, ke apakah ada wisma atau rumah sakit ya. Jadi kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait seperti itu. Jadi kalau ada beberapa pegawai kami yang seperti tadi, yang kalau mereka harus diisolasi, itu kita itu secara rutin misalnya memberikan support, baik misalnya makanan, obat-obat yang dibutuhkan. Jadi kita memberikan support gitu Bu, jadi supaya tidak merasa tersendiri kan gitu Ibu, nggak ada keluarganya gitu kan. Dari kantor itu yang mensupport mereka.
Kemudian kita juga melakukan tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada IHP juga Bu dari kantor pusat. Kemudian kita sendiri juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan juga Bu. Jadi kayak misalnya waktu pernah kita sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, memberikan sosialisasi mengenai COVID itu sendiri melalui Zoom, seperti itu. Kemudian untuk tentang untuk di kantor juga penjagaan hand sanitizer, kemudian juga kita rutin melakukan 1 bulan sekali itu melakukan awalnya rapid test, namun sesuai dengan panduan yang terbaru bahwa harus melakukan swab antigen, itu juga kita lakukan 1 bulan sekali. Kemudian kalau memang terjadi kasus positif juga, itu juga bisa dilakukan lagi antigen lagi di satu kantor. Itu ada pelaporannya maksimal tanggal 15 setiap bulannya. Kemudian itu dalam kantor itu juga penyediaan hand sanitizer, kemudian misalnya di musola itu seperti apa, itu juga tempat sembahyang itu juga ada membawa alat sembahyang sendiri, terus juga pengaturan parkir itu juga seperti itu Bu. Itu juga harus dilakukan. Intinya cuman ya memang ada kendala itu kadang-kadang misalnya layanan yang memang kita harapkan misalnya seperti e-filing itu terutama pada saat pelaporan SPP tahunan itu kan seharusnya wajib pajak sudah bisa melakukan e-filing, cuma karena melakukannya 1 tahun sekali banyak yang lupa, jadi akhirnya mereka datang juga ke kantor. Nah ini kita harus mengantisipasi lagi nih Bu, jadi itu saat Maret kemarin kami harus walaupun teori itu secara e-filing, tapi kan banyak yang lupa atau tidak tahu lagi caranya seperti apa, sehingga mereka datang lagi ke kantor. Nah ini kita memitigasi lagi bagaimana caranya kita menghadapi lonjakan pengunjung wajib pajak yang datang pada saat Maret dan April kemarin itu. Jadi kita akhirnya menyediakan lagi tempat lagi khusus, kemudian membuat lagi meja yang ada sekatnya, akriliknya lagi, tambahan lagi seperti tadi Bu. Antriannya dibuat lagi khusus untuk pelaporan SPP tahunan, seperti itu Bu. Kemudian dalam pekerjaan kami kan tidak hanya di kantor saja Bu, jadi kami kan juga harus melakukan kunjungan kepada wajib pajak ya, visit itu tetap dilakukan juga, tapi tetap harus dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi misalnya bertemunya di mana, kita seperti apa gitu ya. Jadi harus menggunakan sebaiknya menggunakan kendaraan dinas. Seperti itu. Saya rasa itu Bu. Iya. Oh bukan main ya, lengkap sekali ya. Saya malah kalau ini sebenarnya sudah sampai mencangkup chapter kita selanjutnya nih, yang bagaimana yang di diskusi 9 kita kan membicarakan mengenai bagaimana sih hubungan kekaryawanan ya, hubungan kepada karyawan ini seperti apa gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi COVID yang tadi disampaikan contohnya, bahkan sampai hubungan kekaryawan itu tidak hanya kemudian oh ya dia terpapar, tapi sampai diperhatikan gitu ya, dia dirumahkannya seperti apa, terus kemudian mungkin itu kan kalau misalnya kita secara umum mendengar gitu ya, oh kalau kita terpapar COVID harus misalnya isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu seperti apa kan on detail orang belum tahu, karena ini sampai maka tadi yang di Dijen Pajak tadi kalau orang yang jauh dari kantor apa yang harus dilakukan on detail itu pembelajarannya, pengetahuannya ada. Jadi mau nggak mau artinya dengan kita memberikan K3 kepada karyawan, hubungan kekaryawanan ini on detail bisa jadi terjadi juga gitu ya, bisa terlaksana juga. Tapi mungkin tidak semua orang ada dalam satu instansi yang sedemikian detail ya. Ada juga yang tidak ada di tempat seperti itu. Maka dengan kita mempelajari mengenai K3 ini, kemudian hubungan kekaryawanan, semua dengar ya? Saya masih bisa didengar suara saya?
Masih Bu. Bisa terdengar. Oke, dengan kita mempelajari mengenai K3 ini, saya mengharapkan bahwa kita bisa mendengar ya cerita pengalaman teman-teman dari berbagai macam instansi, baik pegawai negeri, swasta, ya maupun pengusaha, ya, yang beraneka ragam ya. Diharapkan kita semua, saya sendiri, supaya teman-teman ini yang bisa saling bertukar cara ya, cara bagaimana kita memperhatikan karyawan kita yang sebagai pimpinan atau rekan kerja, atau mungkin berikan usulan gitu ya, dengan ada diskusi kita pada hari ini. Dan lebih dari itu, dalam SDM ini saya selalu mengajak teman-teman mampukan kita untuk melihat fenomena yang ada di lapangan ini, dan kemudian kita kaitkan dengan teori yang ada, dan kemudian kita mencari apa yang kira-kira kita bisa ambil ya, topik apa yang bisa kita ambil untuk bahan materi bagi disertasi kita, bagi tesis kita ya. Baik itu teman-teman yang sebenarnya konsentrasi di SDM atau konsentrasi keuangan, ya tidak tertutup kemungkinan ya untuk bisa melihat fenomena yang ada di SDM ini untuk dikaitkan dengan konsentrasinya masing-masing. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak, saya akan absen dulu. Kita kelar jam 12 kan ya Komti, masih ada 10 menit lagi, lumayan buat absen ini. Soalnya agak sebentar, saya absen dulu. Iya. Kita tuh web masih ada satu lagi ya? Iya, Iya, Bu. Oke. Tanggal 12 ya. Oke. Setelah ini kita istirahat ya, jam 1 mulai lagi ya. Ada Iya, web lagi ya. Padat kalau hari Sabtu. Padat. Oke, tugasnya saya sudah nilai juga untuk yang Tugas 1, tugas 2. Tugas akhir, tugas 2 ya. Yang tugas 3 ini nanti agak, kalau memang akan diskusi dengan saya ya, tugas 3 kan kita punya WA ya Mas Rey ya. Tugas 3 itu kita kan membuat artikel ya, saya sembari ini. Membuat artikel ilmiah. Jadi gini, saya tuh ingin membuat satu contoh. Saya sudah kasih contoh cara buat satu artikel, dan saya juga carikan ide. Kita hanya membuat satu ini aja, meresum dari artikel-artikel, kemudian kita buat satu ulasan evaluasi aja, jadi agak mudah. Baru kemudian nanti kita upload ke sebuah artikel yang template-nya saya tuju ya, sebuah jurnal yang template-nya saya tuju. Nanti teman-teman bisa mencoba gitu ya untuk membuat satu artikel dari situ. Jadi saya kepingin tugas 3 itu nggak cuma berhenti di menilai untuk kepentingan kelulusan, tapi juga punya outcome, bisa publikasi ilmiah gitu. Karena salah satu syarat untuk lulusan mahasiswa S2 di UT di sini adalah sudah publikasi ilmiah. Nah, setidaknya tugas saya ini bisa dibawa sebagai salah satu syarat untuk publikasi ilmiah gitu. Di ranah SDM tentunya ya. Tapi kalau di ranah keuangan misalnya ngambil SDM sebagai tugasnya juga nggak masalah gitu. Yang penting kan sudah publikasi. Nah, seperti itu. Baik, Yoko ada? Hadir ya, Rey? Yoko hadir nggak sih? Dari tadi nggak ada suaranya sih, Bu. Saya tidak hadir ya, berarti ya. Oke, Panji. Hadir, Bu. Ya. Firman Yusuf. Nggak ada ya, Rey? Firman. Iya, Bu. Nggak ada ya, tidak hadir. Birham.
Nggak ada ya, Rey? Nggak ada, Bu, di sini, Bu. Ya. Mereka kemana? Maya Puspitasari. Mbak Maya kayaknya tadi ada. Maya ada ya. Rey ada. Krisnawati ada ya. Iya, Bu. Muhammad Habibur Rahman. Ada, hadir, Bu. Ada, Hadir, Bu. Hadir. Ya. Hasan Asyadiz. Hadir juga. Jili, hadir, Bu. Ya, Anggit Rahmadi. Hadir, Bu. Asri Nur Fitriani. Hadir, Bu. Ya, Taufik Kurrohman. Pak Taufik. Mana Pak Taufiknya? Tadi hadir di kelas pertama. Tadi hadir ya? Ya udah saya isi hadir. Waktu kelas pertama, Bu, waktu mata kuliah pertama tadi ada Pak Taufiknya. Enggak tuh, mata kuliah pertama mata kuliah saya. Manajemen keuangan kalau tadi. Oh, berarti yang SDM hadir enggak? Hadir, SDM ini di ini ada enggak ya? Ya ada. Mas Taufik hadir. Kalau di absen nggak ada sih di absen, Bu. Di absen sebelah kanan kan ada ini yang login. Nggak ada ya? Login. Isa Martian. Isa ada. Ya, ada tuh Isa Martian, wajahnya nongol tuh, Bu. Shashi. Saci ada. Iya, Vega Nanda. Ini orang UT nih, oh. Jangan main-main ya sama Vega. Iya, Pak. Iya, Bu. Ini Putu Dewi, Mbak Dewi ya tadi. Ada. Christian sudah. Ada tuh, Bu. Agustinus, nah ini Pak Agus sudah. Ada tuh Pak Agustinus. Rusmin Jalal. Paling ganteng ya. Aduh, udah tua itu. Ya, Mas Bang. Karena tua itu ganteng, Pak. Iya, makin tua makin ganteng, Bu. Aduh, Rusmin Jalal. Hadir, Bu, hadir. Ya, Dwi Atmoko. Hadir, Bu. Hadir. Iya. Eka Panji, PLN ya. Hadir, Bu. Eva Nurul. Hadir. Eva Nurul nih, kamu kayaknya kayak bukan orang Bali ya. Saya pikir kamu orang Jawa. Enggak, ternyata dari Bali. Saya orang Jawa sih, Bu, cuma udah lumayan lama di Bali. Kalau nama Nurulnya pasti seperti orang Jawa, Bu. Nah, ya itu makanya. Kok enggak dari tadi, ternyata dari Bali. Orang Mbak Dewi aja nggak pakai enggak ya, Mbak Dewi. Farida Anggraini. Saya, Bu, hadir. Farida Anggraini. Iya. Farida ada, Bu. Nih kalau yang mau beli kosmetik nih sama Farida. Lina Yanti. Nah, itu masker pink. Ada betul, Bu, kelihatan di wajah apanya itu, Bu. Yang paling ganteng nih, Heri Iksan. Oh iya, Bu. Baju merah tuh, Bu. Merah ya bajunya ya. Cerah sekali bajunya. Oke. Sebentar saya save attendance dulu. Oh, kita ke halaman 2 ya. Banyak mahasiswanya nih. Oke, Yana. Hadir, Bu. Ada tuh, Bu. Ilda Fiona. Hadir, Bu. Yo. Barlian Untoro. Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke. Mas Rey di foto dulu. Oh, foto, Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Dah. Baik, demikian ya teman-teman pertemuan kita, web kita hari ini tepat jam 1 kita selesaikan pertemuan kita, sudah membahas mengenai kompensasi, kemudian K3 dan juga membahas mengenai bagaimana hubungan kekaryawanan ya, dalam hal ini dikaitkan dengan topik K3. Mudah-mudahan apa yang diskusi kita hari ini bisa dipahami sehingga bisa memperdalam pemahaman teman-teman ya, khususnya untuk konsentrasi SDM dan juga teman-teman yang lain mungkin juga sebagai pengetahuan. Demikian ya kuliah kita pada hari ini. Selamat
siang, tetap sehat ya. Sampai jumpa di web yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.